Saya akan memberikan beberapa initial impression saya terhadap gitar baru yang saya beli ini. Ini adalah ESP LTD Deluxe SN atau Sniper 1000 FR dengan warna Snow White. Untuk spek lengkapnya akan saya taruh di deskripsi, bisa dilihat sendiri. Nah, saya juga akan menceritakan kenapa saya tertarik sekali dengan gitar ini. Karena ada beberapa fitur yang tidak bisa saya dapatkan atau belum ada di gitar-gitar saya yang lain. Yang pertama adalah compound radius. Di sini sudah ada compound radiusnya. Gitar saya sebelumnya itu radiusnya rata ya, kalau nggak 16 Ibanez saya berarti yang 12 yang di gitar saya yang lain Framus. Kalau yang ini dia compound kalau tidak salah dari 12 ke 16. Kemudian di sini juga sudah stainless steel fret. Terus kan ini juga pertama kalinya saya upgrade gitar atau punya gitar, beli gitar yang ada stainless steel fretnya. Jadi ini ternyata lumayan nyaman ya, licin sekali. Terus Floyd Rose yang dipakai ini juga sudah memakai skrupnya berbahan stainless. Jadi durability-nya pasti jauh lebih bagus. Kemudian di sini ada scallop fret dari 17 sampai 24, dia bentuknya scallop. Mungkin terlihat di sini ya. Di sini rata, kemudian di sini scallop. Ini juga fitur yang tidak pernah saya pakai atau tidak pernah saya experience ya atau rasakan sebelumnya. Kemudian berikutnya dia Fishman Fluence Active Pickup. Ini juga pertama kalinya juga saya punya gitar yang ada active pickupnya. Jadi banyak pengalaman baru memakai gitar ini. Banyak fitur-fitur yang belum pernah saya pakai ada di gitar ini, dan saya sangat ini sangat menarik perhatian saya, makanya saya memutuskan untuk membelinya. Settingan ini masih dari pabrik, baru saya beli di tanggal hari ini ya, 24 Mei 2023. Jadi semua belum saya set ulang, tapi settingan pabriknya juga sudah lumayan oke. Sudah in tune ya, jadi langsung pas keluar dari gudang toko tempat saya beli, ini ternyata tidak perlu dituning lagi, semuanya masih in tune. Kemudian dia punya string height, ketinggian senarnya juga menurut saya lumayan. Mungkin tidak serendah yang saya mau, misalnya di Ibanez saya itu di bawah 1 mili ya ketinggian senarnya yang di senar 1, tapi kalau yang ini senar satunya di sekitar 1,5 mili, kemudian yang di atasnya mungkin sekitar 1,8 mili. Nah, cara saya untuk mengukur paling gampang biasanya pakai ini kunci L ya. Ini kebetulan yang ukurannya pas 1,5 mili. Jadi kalau saya ukur di sini, misalnya di fret 12 ya, ada yang ukur di fret 14. Kalau saya kan biasa di 12, saya ukur. Oh, ternyata masuk nih, atau hampir masuk nih, masih bersenggolan sedikit. Berarti saya tahu ini ketinggiannya kurang lebih plus minus 1,5 mm, plus minus sedikit sekali di situ. Nah, sedangkan kalau yang di senar atasnya saya coba, oh masih ada rongga, rongganya lebih banyak daripada yang senar bawah. Berarti yang di atas perkiraan saya ini mungkin 1,7 atau 1,8 mili seperti itu. Ini cara hacknya ya. Nah, kemudian kalau saya lihat ini dari serial numbernya ya tidak terlihat, saya bacakan saja. Dia ini made in Indonesia ya. Dari serial numbernya itu terlihat ini bikinan 2022 bulan Desember. Hari ini 24 Mei 2023, berarti umur gitar ini masih belum 6 bulan ya, masih di bawah 6 bulan, masih tergolong baru sekali. Lalu kemudian kalau beberapa impresinya saya, karena pertama kali memakai active pickup ya, jadi saya lihat ini sustainnya cukup panjang. Jadi baru tahu juga, oh ternyata begini sifat dari active pickup. Kemudian dia ada
voice 1, voice 2, voice 3. Tapi bagi saya tidak terlalu ketara antara 1 sama 2. Yang ketara itu ketika dia masuk ke voice 3. Saya contohkan, voice-nya hanya untuk yang di humbucker ya. Ini sekarang saya posisi humbucker. Misalnya saya main di sini. Sorry. Kemudian begitu saya masuk ke voice 2, balik ke voice 1, subtle ya, tidak terlalu kentara, sedikit perbedaan. Tapi ketika masuk ke voice yang ketiga, ini ya voice normalnya, begitu 3 lebih ketara, langsung ke single coil over wound dia bilangnya kalau di website. Jadi voice ketiganya mungkin yang akan lebih sering saya pakai dibanding voice 1 dan voice 2 ini, seperti itu. Kemudian impresi lainnya lagi, tidak disangka ini knobnya, putarannya itu gampang banget diputar ya. Kalau saya sih sebenarnya pengennya lebih seret biar dia nggak gampang sengaja terputar seperti itu. Kalau ini gampang sekali, kegeser tangan sedikit langsung memutar gitu, baik volume maupun tone-nya. Jadi ini mungkin saya masih harus benar-benar memastikan tone maksimum, volume maksimum setiap kali saya main. Kemudian terakhir, ini berat ya. Kalau dari beratnya, dari 3 gitar utama saya ini yang paling berat. Ibanez saya kan S-Series itu ringan sekali, hanya 2,5 kilo. Framus saya itu sekitar 3,5 kilo. Ini lebih berat dari Framus saya. Jadi perkiraan saya di sekitar 3,7 atau mungkin hampir 4 kilo seperti itu. Untuk sementara ini saya melihatnya lumayan puas ya. Build quality juga saya lihat tidak ada masalah. Secara kosmetik ada, misalnya di bagian armnya ini ada sedikit baret minor gitu, tapi bagi saya itu tidak masalah. Kemudian dari sisi bodinya tidak ada defect sama sekali. Kemudian yang penting necknya bagi saya itu nyaman ya. Jadi ini necknya kebetulan pas di antara Ibanez sama di antara Framus saya. Tidak setipis Ibanez, tidak setebal Framus. Sebagai contoh, Framus itu dia bilangnya C standar plus minus hampir mirip, mungkin seperti Fender C ya, seperti itu. Nah ini lebih tipis dari itu, tapi tidak sampai setipis Ibanez. Buat saya ini nyaman sekali. Sekian first impression dari saya, semoga bisa berguna.